Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Suara terdengar ya? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz, dengar. Jelas, Ustaz. Baik, kita lanjutkan dasar-dasar ilmu tajwid yang ke-9, yaitu hukum mengamalkan tajwid. Itu hukum mengamalkan tajwid, menerapkan ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum beriltizam, yaitu komitmen konsisten dengan tajwid ketika membaca Al-Quran, dan mereka membaginya menjadi 3 bagian. Baik, yang pertama, hukumnya wajib. Ada beberapa ulama seperti Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa mengamalkan seluruh hukum tajwid adalah wajib bagi orang yang membaca Al-Quran, sehingga orang yang meninggalkannya berdosa. Ya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, itu dengan tartib. Ya. Ya, maksud dari tartil tersebut adalah dengan mentajwidkannya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, berkata, yang maksud tartil di surah Al-Muzammil ayat 4 ini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Itu mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat pemberhentian membaca. Ya. Kemudian yang kedua, hukumnya tidak wajib. Ya, para ulama lain seperti Mula Ali berpendapat bahwa tidak wajib mengamalkan hukum-hukum tajwid seluruhnya ketika membaca Al-Quran. Seperti tidak mentakrirkan atau mentipiskan huruf ra atau menebalkan huruf lam, ya, atau tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya. Ya, seharusnya kan ra itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ada yang dibaca tarqiq, maksudnya ada yang dibaca tafkhim atau muraqqaqah atau mufakhamah, ya. Alasannya adalah hal tersebut sangat memberatkan kaum muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya, itu kesulitan, tidak. Kemudian yang ketiga, hukumnya antara 2 pendapat di atas. Ya, sebagian ulama memiliki pendapat yang pertengahan, ya, yaitu dalam hal ini seperti pendapatnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, di mana mereka memperinci hukum-hukum tajwidnya sebagai berikut. Dari sisi makharijul huruf, yang pertama, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf, ini beriltizam, komitmen atau continue dengannya, ini wajib. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika kita terjadi kesalahan atau perubahan makhraj yang seharusnya dibaca ain, kemudian kita rubah jadi hamzah, maka akan terjadi kesalahan yang sangat fatal sekali dan dapat berubah arti. Ya. Dapat berubah arti atau maknanya. Ya. Dan bagi orang yang melalaikan atau meninggalkannya, ini haram secara mutlak. Ya. Seperti misalnya merubah bacaan huruf H dengan huruf H, ya, atau kha pada kalimat atau lafaz apa? Alhamdu. Bisa kita baca alhamdu atau alhamdu, itu salah. Ya. Itu suatu kesalahan. Maka dapat merubah artinya sangat fatal sekali. Kemudian juga dari sisi sifatul huruf. Ya. Adapun dari sisi sifatul huruf ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sifat wajib. Ya. Apabila sifat ini berubah, maka ia akan mengeluarkan huruf dari hakikatnya. Jadi hukum beriltizam dengannya ini wajib. Dan meninggalkannya haram secara mutlak. Ya, seperti misalnya menebalkan huruf ta. Ta, ya, pada lafaz
Al-mustaqim, al-musdaq, to, gitu ya. Al-musta dibaca tipis ta. Menjadi huruf to, ya. Jadi al-mustaqim, al-mustaqim itu salah. Ini fatal sekali. Kesalahannya fatal. Kemudian yang kedua, sifat penghias. Ya. Adapun sifat penghias seperti menebalkan huruf ra yang berharakat fathah dan dhammah, contohnya ar-rah, ya, ar-rahmanir rahim, ya, nir-rahim, ar-rahmanir rahim, ya. Ini sifat penghiasnya. Ra di sini ar-ra dengan ar-rahim, ar-rahman dengan ar-rahim, ra-nya itu dibaca tebal. Ya. Dibaca tebal ketika mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila qiraahnya dalam rangka talaqi, yaitu belajar langsung dari guru, ya, maka hukumnya wajib menghindari lahan khafi. Ar-Rahman tapi orangnya ar-ra, jadi baroknya dibaca tipis. Ini dihindari. Wajib menghindari lahan khafi ini. Ya. Wajib menghindari lahan khafi ini. Dan tidak boleh atau haram secara mutlak dengan sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Ya, kalau tadi misalnya Ar-Rahman, orangnya dibaca tipis sama kita, itu tidak akan merusak makna. Nah, ini termasuk lahan khafi. Tapi ketika kondisinya dalam rangka talaqi, yaitu ketika belajar langsung dari guru, contohnya ketika talaqi pengambilan sanad Al-Qur'an, ya, maka ini diharamkan secara mutlak. Karena makom atau kedudukannya di sini adalah makom riwayah. Ya. Sedangkan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, maka hukumnya tidak wajib. Namun dalam hal ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, jika seorang qari adalah seorang yang mutqin, yaitu mahir dan mengerti hukum tajwid, maka tercela baginya atau bagi dirinya membaca Al-Quran dengan tidak memakai hukum-hukum tajwid. Hukum-hukumnya tidak diterapkan. Ini tercela bagi dirinya. Ini seorang qari yang mahir membaca Al-Quran, maka harus membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian keadaan yang kedua, jika seorang qari adalah seorang yang awam, orang awam, ya, seorang yang tidak mengerti hukum-hukum dalam tajwid, hukum-hukum tajwid, hukum-hukum ketika membaca Al-Quran, maka insya Allah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat hiasan saja, ya, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Kalau di buku yang telah di-share itu ada di tabel hukumnya, hukum mengamalkan tajwid, ya. Ada yang wajib atau antara keduanya, ada yang tidak wajib. Ya, sedangkan yang wajib antara keduanya ini dibagi menjadi dua, wajib pada sisi makhrajul huruf, juga wajib pada sifat huruf. Sedangkan wajib pada sisi sifatul huruf dibagi menjadi dua. Ada sifat penghias, ada sifat yang wajib, ya. Adapun sifat penghias, ya, tidak wajib pada tilawah biasa, sedangkan wajib pada qiraah talaqi. Ya, tidak wajib pada tilawah biasa, ini menjadi dua lagi, yaitu wajib bagi qari mungkin, namun tidak wajib bagi orang-orang awam. Ya, orang awam. Kemudian dasar-dasar ilmu tajwid yang terakhir, yaitu permasalahan ilmu tajwid. Yang dimaksud dari permasalahan ilmu tajwid di sini adalah kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Ya, seperti kaidah tentang hukum nun sukun atau tanwin, ya, dan lain sebagainya. Adapun tajwid dalam Al-Qur'an ada pada 4 hal. Yang pertama, ma'rifatu makharijil huruf, mengenal makharijil huruf. Ini paling pokok, paling mendasar. Pelajaran paling pokok ketika kita belajar membaca Al-Qur'an adalah belajar makharijil huruf. Ya. Karena ini pokoknya ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Ya, pokoknya. Karena salah saja ketika kita mengucapkan makharijul huruf,
atau berubah ketika kita mengucapkan suatu huruf yang seharusnya keluar dari misalnya wasatul halq, ya, malah kita keluarkan dari misalnya, atau contohnya adnal halq, ya, contoh huruf-huruf halqi misalnya ain dengan ha itu keluar dari tengah tenggorokan, malah kita keluarkan dari adnal halq, bagian dalam tenggorokan atau bagian bawah bagian atas tenggorokan atau bagian luar, ya, adna. Ya, kalau aqsa itu bagian dalam. Bagian dalam tenggorokan atau bagian bawah disebutnya. Kemudian yang kedua, ma'rifatus sifatiha. Ya, mengenal sifat-sifatnya. Setelah kita belajar makharijul huruf, kemudian kita dituntut untuk mengetahui sifat-sifat huruf. Ya. Adapun sifat-sifat huruf itu ada sifat-sifat yang mempunyai lawan, ada juga sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu ma yatajaddadu laha bisabab tarkib minal ahkam. Ya, mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab terkib. Maksudnya terkib di sini adalah susunan huruf dengan huruf lainnya. Ya, ada susunan-susunannya. Ya. Soal nanti kita akan praktekkan ketika kita terkib susunannya. Misalnya minas sama, itu ada hukum-hukumnya di situ, ya. Ada hukum-hukumnya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ahkam atau tajwid, hukum tajwidnya. Nanti ada yang dibaca ikhfa, ada yang dibaca idhar, ada yang dibaca idgham, dan lain sebagainya. Keempat adalah riyadatul lisan, ya, wa kathratut tikrar, ya, yaitu latihan lidah dan banyak mengulangi. Ini dari inti kita ketika mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu tajwid dalam rangka untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu banyak-banyak melatih lisan kita, banyak-banyak mengulangi, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di situ pentingnya riyadatul lisan. Lisannya itu dilatih. Ya. Walaupun kita misalnya belajar ketika belajar ilmu tajwid, karena intinya harus memperbanyak latihan. Ya. Untuk memperbanyak latihan. Riyadhahnya, riyadatul lisan. Itulah dasar-dasar ilmu tajwid. Ya, yang masing-masing ilmu adalah punya dasar-dasar ilmu tersendiri. Ya, punya dasar-dasar ilmu tersendiri. Yang kita bahas sekarang ini adalah dasar-dasar ilmu tajwid. Kita masuk kepada syarah atau penjelasan matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Kita masuk ke pembahasannya. Ya. Untuk terjemah matanya bisa dilihat di buku yang telah diberikan pada halaman 23, ya. 27 halaman 27, bisa lihat di situ. Insyaallah untuk majelis sama, sebenarnya kalau ketika Anda menjelaskan kemudian disyarah, Anda baca kemudian disyarah juga sudah mendengarkan juga. Ya. Tapi supaya lebih biasa kalau pengambilan majelis sama, pengambilan itu ya ada komentar sedikit-sedikit juga dibacakan dari awal sampai akhir. Karena kita ingin menjelaskan, kita jelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir baru ada majelis samanya, dikhususkan dari awal sampai akhir dibaca full. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terjemah matan Tuhfatul Atfal. Bisa dilihat di situ. Kita akan jelaskan beserta dengan syarahnya. Taib. Perlu diketahui lafaz Bismillahirrahmanirrahim dari al-muqaddimah, ya, di masing-masing ada bagian-bagian yang bukan ditulis oleh seorang nazimnya, itu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, bukan. Tapi judul yang diberikan seperti Al-Muqaddimah, ya. Kemudian ahkamun nunis sakinati wat tanwin, ya. Ini adalah ditulis oleh para pensyarah, ya. Para pensyarah matan Tuhfatul Atfal ini, bukan dari penulisnya.
Ya, bukan dari seorang nazim, itu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Taib al-muqaddimah yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Taib. Jadi berkatalah Sulaiman Al-Jamzuri, itu orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Yang Maha Pengampun. Ya. Jadi nazm ini ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Ya. Juga terkenal dengan sebutan Al-Afandi. Ya. Beliau dilahirkan di kota Tonto. Ya, kota Tonto ini salah satu daerah di Mesir, ya. Yaitu pada bulan Rabiul Awal ya, sekitar tahun 1163 Hijriah. Ya, 1163 Hijriah. Adapun Al-Jamzuri, ini adalah sebuah penisbatan kepada tempat kelahirannya. Ya, atau nama kota tempat ayahnya menetap. Yaitu letaknya di provinsi Minufiyah. Ini jaraknya dengan kota Tonto ini beberapa mil dari kota Tonto. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya, ini sebagaimana juga ketika ada misalnya At-Tirmidzi Al-Bukhari, ini juga disebutkan kepada tempat kelahirannya. At-Tirmidzi berarti di kota Tirmidz, Al-Bukhari itu di Bukhara seperti itu. Ya. Kemudian alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang yang mengikutinya. Wa ba'du hadzal nadhmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi. Dan sesudahnya nazam atau syair ilmiah ini ditunjukkan untuk orang yang menginginkan pengetahuan tentang hukum nun sukun, tanwin dan mad-mad. Ya. Penulis menyebutkan bahwasannya nazam ini direkomendasikan, ya, agar dipelajari oleh para penuntut ilmu yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khususnya yang ingin mempelajari tata cara membaca Al-Quran itu melalui kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ulama yang mahir di bidangnya, ya, itu yang mahir di bidang teori atau tajwid. Teori itu ilmu tajwid. Adapun nazam ini secara garis besar adalah membahas tentang kaidah-kaidah tajwid, yaitu yang meliputi hukum nun sukun dan tanwin, ya, hukum nun dan mim bertasydid, hukum mim sukun, hukum lam sukun pada isim dan fiil, atau alaqatul huruf, ya, ini hubungan antar huruf, yaitu disebut dengan mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, dan pembahasan tentang pembagian mad dan hukum-hukumnya. Ini adalah secara garis besar isi dari matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman Tajwidil Quran. Kemudian di bait selanjutnya, samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syaikhina al-Mihiyyil Kamali. Aku namainya nazam ini dengan Tuhfatul Atfal dari Syekh kami, itu guru kami Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan ilmu. Ya. Baik. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Aku harap akan manfaatnya untuk para penuntut ilmu dan aku berharap amalan ini diterima, yaitu mendapatkan balasan dan pahala. Baik. Di dalam dua bait ini penulis menamai nazam ini dengan Tuhfatul Atfal, ya. Yang mempunyai arti adalah persembahan atau hadiah terbaik untuk anak-anak. Ya, yang maksudnya adalah hadiah berupa ilmu bagi para pelajar atau pemula, ya. Pelajar pemula dalam ilmu tajwid, ya. Adapun di situ ada ujian, ya.
pujian seorang murid kepada seorang guru, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memuji gurunya, ya, Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Najib bin Fanish Al-Mihi. Al-Mihi. Kenapa disebut Al-Mihi? Itu menggunakan lafal dengan mengkasrahkan huruf mim, ya. Karena memang beliau lahir di kota Al-Mihi. Menggunakan mim yang dikasrahkan, Al-Mihi, ya. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini memuji dengan ucapan yang berlebihan, ya. Dari Nazam ini memuji gurunya dengan berlebihan, itu dzil kamal, dengan ucapan dzil kamal. Ini kesalahan. Ini adalah termasuk kesalahan yang berbahaya, ya. Dan karena yang mempunyai kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jika yang dimaksud kesempurnaan ilmu masih memungkinkan, ya. Jadi di ilmunya, maka di terjemah ditulis di situ adalah kesempurnaan ilmunya, bukan kesempurnaan dirinya atau jasadnya dan lain sebagainya, tapi kesempurnaan ilmunya, ya. Kemudian Syekh Nuruddin, ya, ini dilahirkan pada tahun 1139 Hijriah dan wafat pada hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1204 Hijriah. Baik. Masuk ke pembahasan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, itu ahkamun nun sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Baik, lin nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Maka ambillah atau perhatikanlah penjelasanku. Jadi dalam bait ini menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin serta pembagiannya. Secara global, hukum nun sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 4 macam. Yaitu meliputi izhar halqi, idgham, iqlab dengan ikhfa haqiqi. Ya, ikhfa haqiqi. Ya. Atau kalau misalnya kita rincikan hukumnya itu jadi 6 macam. Ya, terbagi menjadi 6 macam. Yang meliputi izhar halqi, ya. Kemudian ada izhar mutlaq, idgham bila gunnah, idgham bi ghairi gunnah, atau juga bisa disebut idgham bila gunnah bi ghairi gunnah, atau idgham bila gunnah. Ya, iqlab dengan ikhfa haqiqi. Ya. Adapun ikhfa haqiqi, ada juga para ulama yang membaginya, ya. Sebagian buku-buku tajwid tercatat ikhfa haqiqi juga ada namanya ikhfa aqrab, ikhfa awsat, atau ikhfa ab'ad, atau qurb bu'ad dengan wusta, ya. Jadi ada yang dibaca pertengahan, ada yang karena berhubungan dengan makhrajnya. Ada yang dekat, ada yang pertengahan, ada yang jauh sekali. Ya. Adapun pengertian nun sukun dan tanwin adalah, nun sukun adalah an-nunus sakinatul khaliyatu minal harakah. Ya, minal harakati tsabitah. Ya. Adapun yang dimaksud dengan nun sukun adalah nun yang kosong dari harakat. Maksud harakat sini berarti harakat fathah, kasrah dengan dhammah. Ya, yang bisa diucapkan dan dituliskan. Ya. Juga berada pada kondisi wasal ataupun waqaf. Bisa berada pada isim, fi'il maupun huruf, ya. Dan juga bisa terletak di tengah kata ataupun di akhir. Ya. Ini yang dimaksud nun sukun, ya. Contoh misalnya pada lafaz min,
min. Ini nunnya berarti terletak dan sukunnya di akhir, tertulis di akhir. Kemudian juga lafal misalnya an, atau dalam di surah Al-Fatihah lafal amta, ada di tengah, ya. Atau yakun misalnya, atau al-anhar, ya, anta ada, ya. Itu sebagian contoh-contoh nun sukun. Adapun tanwin adalah nun sakinah, ya. Nun sakinah tambahan. Nun sakinah tambahan yaitu yang terletak pada akhir kalimat, ya, seperti isim. Ya, akhir kalimat isim. Dan ini bisa diucapkan tapi tidak bisa tuliskan dan hanya berada pada kondisi wasal saja. Ya, dan berada hanya pada kondisi wasal saja. Contohnya adalah misalnya pada lafal qul huwallahu ahad. Lihat, tulisan di dalam Al-Qur'an itu adalah ahadun. Ya. Ahadun. Ini pada isim. Ahadun ini isim. Tandanya apa? Ada tanwin di situ. Ya. Jadi bisa diucapkan tapi tidak bisa dituliskan, ya, dan hanya berada pada kondisi wasal saja. Ya, ketika disambung baru dia akan muncul. Ya. Qul huwallahu ahadunillah, ya, illah. Kalau dimatikan ya tidak tulis. Ya. Baik. Kita break dulu. Ada dua. Tidak. Kita lanjut dulu lanjutnya sampai bait yang ke-8, baru nanti setelah itu kita break. Karena emang terbatas Zoom-nya. Sebenarnya mau pakai Google Meet tapi kurang, tidak bisa direkam kalau Google. Baik, lanjut. Fal awwalul idhar qabla ahrufi Yang pertama adalah idhar, itu idhar halqi. Ya. Jika ada nun sukun atau tanwin sebelum 6 huruf halqi tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah hamzun faha thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Itu hamzah, kemudian ha, kemudian ain, ha, ya, ha yang tidak bertitik, ya. Lalu ghain dan kha. Nah, ini adalah huruf-huruf halqi. Ya. Jadi di dalam bait ini menjelaskan tentang hukum yang pertama dari bab sukun dan tanwin, yaitu idhar. Ya, yaitu idhar. Taib. Yang pertama adalah idhar. Idhar menurut bahasa adalah al-bayan wal idah. Artinya adalah jelas. Ya. Al-bayanu wal idah. Artinya jelas. Sedangkan menurut istilah idhar adalah mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan tambahan. Ya. Jadi dibaca jelas. Dan hukum ini terjadi ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf yang makhrajnya semuanya dari tenggorokan. Itu hurufnya berjumlah ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Ini adalah huruf-huruf idhar. Ya. Adapun posisi huruf-huruf idhar pada makhrajnya itu pada makhraj tenggorokan, ya. Yang pertama adalah aqsal hal, yaitu bagian tenggorokan dalam atau tenggorokan bawah, ya. Aqsal hal itu bagian dalam tenggorokan, itu ada makhraj hamzah dengan ha. Kemudian yang kedua adalah wasatul hal, ya. Ada di tengah tenggorokan, itu makhraj ain dengan ha. Kemudian yang terakhir adalah
Ada adnal hal, ya, itu tenggorokan dengan tenggorokan yang dekat dengan mulut, atau disebut juga tenggorokan bagian atas atau bagian luar tenggorokan dekat dengan mulut, ya. Yaitu adalah makhraj ghain dengan kha, ya. Jadi apabila ada sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 6 tersebut, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka dibaca dengan jelas, ya, tanpa adanya tambahan dengung, ya, tanpa adanya tambahan dengung. Dan ini disebut hukumnya adalah idhar halqi. Kenapa idhar halqi? Karena keluar dari tenggorokan. Karena huruf-hurufnya itu Ya, keluar dari tenggorokan. dulu boleh. Baik, break dulu, istirahat dulu, ya. Setelah 10 menit lanjut lagi. Jadi afwan. Jadi kalau misalnya karena Anda pakai Zoom yang masih gratis, belum berbayar, jadi waktunya cuma 40 menit. Jadi, 10 menit kita istirahat. Ya, kemudian lanjut lagi setelah 10 menit, ya. Jadi 2 menit sebelum dimulai insyaallah Anda start masih di link yang sama, ya, masih di link yang sama. Insyaallah kita lanjut kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.